Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami benar merasakan kehadiran-Mu buat setiap kehidupan kami. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja buat setiap kehidupan kami. Biarlah kuasa firman-Mu malam hari ini mengubahkan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan akan menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami akan buang segala kesalahan, dosa, pelanggaran kami. Sehingga kami mau tampil Tuhan ketika Engkau datang. Kami akan tampil sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini pakai hamba-Mu yang terbatas. Tetapi kuasa Roh-Mu yang tidak pernah terbatas. Yang akan terus memberikan pewahyuan yang selalu baru buat setiap kehidupan kami. Sehingga olehnya kami dikuatkan di dalam nama Yesus. Malam hari ini kami mau dengar apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus. Mari kita semua yang percaya katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Mari silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Di dalam Yesaya 28. Yesaya 28 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Perikopnya adalah kebijaksanaan Tuhan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kebijaksanaan Tuhan. Yesaya 28 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya 28 ayat 23. 2, 3. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jemawu dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Ayat 28. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Ayat 29. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Haleluya. Di sini yang mengakui kebijaksanaan Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Mungkin kita bertanya, Pak, kebijaksanaan itu apa sih, Pak? Mungkin hari ini kita bertanya, kebijaksanaan itu apa? Kalau dalam bahasa Ibraninya, saudara, dalam bahasa aslinya, kata kebijaksanaan itu ditulis dengan kata tusiah, saudara. Katanya adalah tusiah, dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan kata sound of wisdom atau suara dari hikmat. Amin. Haleluya. Dalam bahasa Ibraninya disebut tusiah. Cara menghafalnya gampang, saudara. Karena bahasa Ibrani ini satu rumpun dengan bahasa Arab. Ada bahasa Arab yang sering dipakai kalau orang lagi khotbah. Mereka sedang bertausiah. Amin. Mereka sedang bertausiah, artinya apa? Mereka sedang menyuarakan hikmatnya. Mereka sedang menyuarakan isi hatinya. Mereka sedang menyuarakan gagasannya. Amin. Haleluya. Jadi kata tusiah ini artinya adalah sound of wisdom. Artinya apa? Suara hikmat. Amin. Haleluya. Suara hikmat. Jadi hari ini kita belajar, saudara, bahwa yang namanya kebijaksanaan Tuhan itu artinya adalah suara hatinya Tuhan. Amin. Yang namanya kebijaksanaan Tuhan itu adalah berarti suara hatinya Tuhan atau gagasannya Tuhan. Amin. Saya percaya suara hatinya Tuhan, gagasannya Tuhan, rencananya Tuhan, itu adalah rancangan yang luar biasa. Amin. Kita tahu Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Aku mengetahui segala rancangan apa yang ada padaku, yaitu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Amin.
Amin. Yang membawa kepada hidup kita apa? Penuh dengan pengharapan. Haleluya. Ini isi hati Tuhan. Ini kebijaksanaan Tuhan. Artinya apa? Tidak ada satu rancangan Tuhan yang buruk atas setiap kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi kalau kita hari ini berbicara mengenai kebijaksanaan Tuhan, artinya suara hati Tuhan, gagasannya Tuhan mau disampaikan dalam hidup kita. Mau berkata seolah-olah, Paulus, kamu jangan takut hari ini. Aku punya suara, aku punya gagasan, aku punya ide, aku punya rencana yang terbaik buat engkau. Amin. Haleluya. Tapi hari ini banyak orang, saudara, gagal untuk mendefinisikan kebijaksanaan Tuhan. Karena dia berpikir, Pak, hidupku ini susah, hidupku gak menentu, hidupku kok sepertinya gak berhasil. Banyak tantangan, banyak masalah. Sepertinya aku kok gak maju-maju, Pak. Saya mau katakan, Tuhan Yesus tetap baik. Dia Tuhan yang bijaksana. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-29 dikatakan, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib. Amin. Dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Ingat hari ini. Kalau kita berpikir, jangan-jangan Tuhan salah memberi keputusan buat aku. Jangan-jangan keputusan Tuhan untuk merancangkan segala sesuatu atas hidupku, mungkin ini salah. Enggak, saudara. Apapun itu yang kita lihat dengan mata kita yang sepertinya enggak baik. Tetapi bagi Tuhan, itu adalah rancangan yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Jadi hari ini kenapa orang gagal, saudara? Untuk mengerti kebijaksanaan Tuhan. Karena mereka tidak paham dan mau mendengar isi hati Tuhan. Mereka tidak mau menempel kepada hatinya Tuhan. Mereka hanya mau nunggu apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Hidup orang Kristen itu harus bertumbuh, saudara. Amin. Yang tadinya dia menjadi seorang hamba. Tapi dia harus naik kelas, saudara. Amin. Dia harus dimuridkan. Dan setelah mengerti, dia menjadi seorang sahabatnya Tuhan. Dan seorang sahabat Tuhan pasti mengerti isi hati Tuhan. Amin. Haleluya. Begini loh saudara, kalau ada orang, kalau ada teman berbicara seperti ini, aku bulan depan tanggal segini, aku ulang tahun anniversary pernikahanku loh. Oh iya, saya baru ingat gitu kan. Itu teman saudara. Itu hanya teman. Tapi kalau seorang sahabat, saudara, kalau seorang sahabat nggak usah dikasih tahu, dia sudah tahu bahwa temannya ini sedang anniversary. Artinya apa? Dia mengenal betul, amin. Dan dia tahu betul apa yang harus dia lakukan untuk sahabatnya ini, amin. Tanpa harus diminta, amin. Ini loh, kalau kita mau di hadapan Tuhan itu seperti itu, saudara. Kita bukan hanya orang yang mau siap diperintah, tapi kita mau mengenal isi hatinya Tuhan. Amin. Lebih dari sekedar kita menaati perintah, kita harus menjadi orang yang benar-benar ngerti isi hati Tuhan. Karena itu lebih penting, saudara. Amin. Orang yang ngerti isi hatinya Tuhan, pasti dia melakukan perintah Tuhan. Amin. Tapi orang yang melakukan perintah Tuhan, belum tentu dia ngerti isi hatinya Tuhan. Amin. Kadang dia ngerundel, aku terpaksa ke gereja begini, kalau enggak nanti aku ditanyain sama Pak Pendeta. Begitu kan? Aku terpaksa, aku datang karena aku tugas hari ini. Haleluya. Banyak orang melakukan perintah Tuhan, tapi hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Amin. Hari ini kalau kita sadar bahwa Tuhan itu bijaksana dalam segala keadaan apapun, Tuhan kita Tuhan yang bijaksana. Amin. Hari ini saya mau bagi 4 hal, saudara. Tuhan itu bijaksana dalam hal apa, saudara? Tuhan itu bijaksana dalam hal apa? Kalau tadi saya ngomong bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang bijaksana. Yuk ini buktinya. Tuhan itu bijaksana dalam hal apa? Ayat 24, saudara. Masih dalam Yesaya 28. Saudara perhatikan baik-baik. Yesaya 28 ayat 24. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur. Perhatikan baik-baik, saudara. Setiap harikah orang membajak. Kata setiap harikah ini berbicara tentang waktu, saudara. Amin. Ini berbicara mengenai masa. Artinya apa? Bahwa Tuhan kita bijaksana terhadap waktu-waktu dalam hidup kita. Amin.
bahwa Tuhan itu Tuhan yang bijaksana mengatur waktu dalam hidup kita. Dikatakan di sini, setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Enggak. Amin. Karena apa? Petani itu enggak hanya terus-terusan membajak, tapi ada saatnya dia menuai. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Pengkhotbah 3 katakan apa? Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Amin. Haleluya. Artinya apa? Segala sesuatu ada waktunya. Tuhan sudah menentukan sesuai dengan kairosnya, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Perhatikan baik-baik saudara. Setiap harikah orang membajak? Ini kan kalimat pertanyaan retoris saudara, yang gak perlu dijawab karena jawabannya pasti tidak. Setiap harikah orang membajak? Tentu tidak. Karena apa? Petani tidak setiap hari membajak. Dia setiap hari tidak berkeringat, berpeluh endah, tapi ada saatnya dia pulang bersuka cita membawa panen yang luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kalau engkau merasa, Pak, bebanku berat, saya mau katakan, tidak setiap hari petani membajak. Ada saatnya engkau akan menuai, membawa pulang gandum di lumbung Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini yang pertama saudara, Tuhan itu bijaksana terhadap waktu-waktu dalam hidup kita. Tapi terkadang kita sok tahu saudara, Tuhan aku mau Engkau memberkati aku pada saat ini. Enggak saudara, Tuhan jauh lebih tahu kapan dia mau memberkati kita, kapan dia pulihkan kita, kapan dia mendatangkan berkat atas hidup kita. Tuhan jauh lebih tahu daripada kita. Amin. Haleluya. Waktunya itu waktu Tuhan. Amin. Haleluya. Coba di D. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Mungkin saudara sambil mengeluh, sambil meneteskan air mata, sambil mungkin sepertinya merasa, Tuhan aku capek Tuhan dengan hidup ini. Tapi yakinlah ada waktu Tuhan yang terbaik dan buat setiap kehidupan kita. Amin, haleluya. Saudara, sebagai seorang konsultan, saya seringkali menjumpai saudara, klien-klien itu kan sebelum deal saudara, pekerjaan itu kontraknya jadi, deal sama saya, pekerjaan itu deal, tentu ada masa konsultasi saudara, pendekatan, penjajakan. Dan banyak di antara klien-klien saya saudara, sudah nanya dari A sampai Z saudara. Sudah saya jelaskan sampai waduh, sampai luar biasa. Tapi ternyata untuk dealnya ditunda saudara. Kan kalau kita sebagai konsultan, notaris, pengacara itu, kan kalau deal itu paling seneng saudara, tanda tangan kontrak paling seneng gitu kan. Tanda tangan, wah ini cair gitu kan. Artinya apa? Yang ditunggu-tunggu adalah deal kapan tanda tangan, seperti itu kan. Kapan TTD gitu kan. Tapi banyak klien saudara yang saya alami, ya TTD sih akhirnya, tapi bukan tanda tangan saudara. Tapi tanya-tanya doang gitu kan. Tapi buat saya nggak masalah. Amin. Buat saya nggak masalah, sebagai konsultan hukum saya tetap melayani dengan baik, menjelaskan saya dengan baik. Walaupun orang itu nggak jadi saudara, buat perjanjian atau kontrak dengan gitu kan. Suatu ketika ada seorang klien begitu saudara, saya udah menjelaskan begitu rupa, tapi ternyata saudara, iya Pak, nanti tunggu nanti ya. Oh ya sudah, gitu kan. Saudara tahu setelah 4 bulan, hari itu, bulan yang menurut saya bulan paceklik saudara, yang gak ada klien sama sekali saudara. Hari itu, bulan itu saudara. Dan tiba-tiba klien ini telepon saudara, yang dulu 4 bulan gak jadi saudara. Tiba-tiba telepon, Pak Paulus, saya kok tiba-tiba ingat sama Bapak. Saya kemarin lupa loh Pak, saya mau bikin sama Bapak. Udah ini Pak, ini saya serahkan dokumennya, ada 5 PT Pak. Haleluya, haleluya. Bukan hanya 1 perusahaan, tapi 5 perusahaannya diserahkan kepada saya. Amin, haleluya. Jadi waktu itu sebulan saya hanya mengerjakan perusahaannya dia. Saya gak kerja yang lain saudara. Saya kerjakan gak nyampe 1 minggu, itu semua sudah selesai. Dan saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Amin, haleluya.
Haleluya. Artinya apa hari ini saudara? Oh, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kalau sementara Tuhan masih mengizinkan penundaan berkat atas hidupmu, bukan berarti Tuhan tidak memberkati engkau. Tapi waktunya yang terbaik yang Tuhan tentukan dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini jangan khawatir kalau hari ini, aduh sepertinya proyek ini lepas, enggak saudara. Haleluya, enggak. Tapi waktu Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Amin. Kita enggak tahu rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Yusuf pada waktu dia di Mesir saudara, waktu Tuhan, waktu yang terbaik itu pasti dialami Yusuf. Karena apa? Bayangkan, Fir'aun itu mendapat mimpi ketika Yusuf berada di penjara. Amin. Haleluya. Perhatikan baik-baik settingan saudara, dari kronologis cerita dari Yusuf. Bahwa dia bisa bertemu raja karena apa? Pada saat itu Fir'aun mendapat mimpi dan semua ahli-ahli, semua orang-orang pintar di Mesir tidak bisa mengartikan itu. Pada saat Yusuf berada di penjara. Dan di penjara sebelumnya Yusuf bertemu dengan juru minum. Haleluya. Dan juru minum ini yang menyaksikan bagaimana kedahsyatan kebijaksanaan dari Yusuf ini yang diberkati oleh Roh Allah dengan luar biasa. Amin. Coba saudara bayangkan kalau kronologis ceritanya, Yusuf pada waktu di Potifar saudara. Pasti meleset waktunya saudara, amin. Tapi kenapa pas begitu di penjara, tiba-tiba Fir'aun mendapat mimpi. Artinya apa? Ini settingannya sudah pas saudara. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik atas hidup kita. Jadi jangan pernah kita berdebat sama Tuhan. Enggak Tuhan, kalau engkau enggak berkati aku sekarang, aku enggak mau ke gereja Tuhan. Enggak saudara, amin. Enggak saudara. Yuk hari ini kita tetap semangat di hadapan Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan memelihara setiap kehidupan kita, amin. Ini yang pertama saudara, bahwa Tuhan bijaksana terhadap waktu dalam hidup kita, amin. Yang kedua saudara, Tuhan bijaksana atas apa saudara? Kita baca di ayat yang ke-25 saudara, di dalam Yesaya 26. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yesaya 28, Yesaya 28 ayat 25. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jemawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Bayangkan saudara, petani ini diatur saudara, jintan hitam di sini, menebarkan jintan putih di sini, gandum jemawut, jelai di sini. Amin. Haleluya. Artinya apa? Tuhan bijaksana terhadap di mana kita ditempatkan. Haleluya. Amin. Jadi yang kedua, Tuhan itu bijaksana di mana saat ini kita ditempatkan. Mungkin kita sering mengeluh, aduh kok aku punya suami model begini, kok aku punya istri model begini. Tapi hari ini saya mau katakan, suamimu, istrimu hari ini yang ada di sampingmu adalah suami, istri yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin, haleluya. Walaupun seringkali sering menjengkelkan kita, walaupun seringkali cerewet atas hidup kita, tapi itu adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Amin, haleluya. Artinya apa? Tuhan sudah menempatkan porsinya yang terbaik. Tuhan sudah tahu, oh kita ditempatkan di sini, kita ditempatkan di sini. Dan Tuhan paling mengerti di mana Tuhan menempatkan kita. Haleluya, haleluya. Termasuk saudara. Kalau kehendak hati Tuhan menempatkan Bapak Ibu di sini, saya percaya saudara. Saya percaya engkau akan bertumbuh di sini. Engkau akan menjadi benih yang akan bertumbuh berbuah banyak di tempat ini. Dan kau akan menjadi berkat. Amin. Apapun yang menjadi halangan dalam hidup kita. Dalam pelayanan kah? Gesekan kah? Sesuatu yang menyakitkan kah? Perkataan yang gak mengenakan kah? Yuk, ini tempat yang terbaik. Amin. Tuhan sudah menempatkan yang terbaik. Di mana kita tinggal hari ini. Bersama dengan siapa kita berada. Bersama di lingkungan siapa kita hari ini berada. Itu adalah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara. Yang ketiga. Kalau yang kedua tadi Tuhan bijaksana terhadap tempat atau di mana kita ditempatkan. Yang ketiga ayat yang ke-27 saudara. Tuhan bijaksana terhadap apa?
Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Perhatikan baik-baik saudara. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik. Artinya apa? Kepada setiap jenis padi atau gandum ini saudara, petani memakai alat yang beda. Amin. Memakai alat yang beda. Jadi artinya hari ini Tuhan bijaksana dengan cara apa membentuk kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Tuhan bijaksana dengan cara apa Tuhan membentuk kita. Mungkin Tuhan membentuk kita dengan perkataan orang yang begitu pedas, tapi akhirnya kita menjadi orang yang kuat. Amin. Haleluya. Mungkin kita dibentuk melalui sakit penyakit, kita dibentuk melalui problema, bangkrut atau apapun. Tapi disitulah cara Tuhan untuk mengangkat kita. Semuanya beda-beda. Apa yang dialami Ayub beda dengan apa yang dialami Yusuf, beda dengan apa yang dialami Daud. Karena Tuhan jauh lebih tahu dengan cara apa kita dibentuk. Haleluya. Kalau modelnya seperti Paulus ini dibentuk dengan cara apa ya? Haleluya. Apakah dengan dipukul ataukah dengan diapakan? Haleluya. Artinya apa hari ini? Yuk kita terima apapun cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Kita nggak boleh merasa, Tuhan kok dia enak ya Tuhan. Kok dia kok nggak alami yang sesulit aku. Kok dia nggak alami yang separah aku. Dia nggak ngalami yang sesakit aku. Saya mau katakan saudara, Tuhan tahu bagaimana cara membentuk kita. Amin. Dia paling tahu caranya untuk membentuk kita. Karena dia adalah pencipta kita. Amin. Jadi hari ini kita gak usah saudara. Gak usah berkata, Pak, kok sepertinya gak adil ya. Orang lain kok bisa sukses, aku enggak. Kok aku terus ada masalah, kok aku terus ada kesusahan. Saya mau katakan, dengan apa yang kau alami, Tuhan sedang membentuk dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Ada kesaksian yang luar biasa saudara. Ada seorang yang sakit saudara, di rumah sakit saudara. Sakitnya begitu parah. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah mendoakan saudara. Untuk mujizat terjadi. Tetapi kehendak Tuhan lain saudara. Penyakitnya semakin parah dan dia berbulan-bulan berada di rumah sakit. Dan akhirnya dia meninggal saudara. Tetapi saudara tahu, ketika di rumah sakit itu, bersama dengan teman satu kamar dia bercerita, mulai bercerita tentang Yesus, amin. Karena dia berbulan-bulan, teman sekamarnya itu berganti-ganti. Dan teman-temannya yang sudah mulai berganti itu, mendapatkan berita Injil, amin. Banyak orang dikuatkan melalui kesaksiannya, amin. Haleluya. Jadi hari ini bukan hanya kesaksian aku disembuhkan ini. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang, enggak saudara. Terkadang sakit gak sembuh pun, kita bisa dipakai Tuhan luar biasa, amin. Untuk menjadi alatnya. Tergantung bagaimana caranya Tuhan membentuk kita. Kita gak bisa paksa Tuhan, aku mau Tuhan dibentuk dengan caranya yang enak-enak saja Tuhan, enggak. Kita gak bisa protes dengan caranya Tuhan. Tapi yang kita tahu, Tuhan merencanakan yang terbaik atas hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi ini yang ketiga saudara. Tuhan bijaksana terhadap apa? Tuhan bijaksana terhadap dengan cara apa? Tuhan membentuk kita. Yang keempat, yang terakhir. Ini yang paling dahsyat saudara. Ini yang ke-28. Tuhan kita Tuhan yang bijaksana. Bijaksana dia dalam hal apa? Ayat 28 saudara, perhatikan baik-baik. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Ini pertanyaan retoris lagi, jawabannya tentu tidak. Sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Amin. Jadi yang keempat saudara, Tuhan kita ini Tuhan yang bijaksana terhadap apa? Tuhan kita, Tuhan yang bijaksana terhadap seberapa jauh kemampuan kita untuk menanggung segala sesuatu. Amin. Tuhan kita Tuhan yang bijaksana, mengetahui seberapa kuat kita menanggung segala sesuatu. Amin. Lagu praise tadi apa Bu Ika?
Bait keduanya bilang apa? Ya, sebelum tinggi, bait keduanya apa? Saya sampai melompat tadi. Iman tak pencobaan tak melebihi batas kekuatanku. Amin. Karena setiap masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Tuhan jauh lebih tahu seberapa batas kemampuan kita. Amin. Haleluya. 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 Jadi Tuhan kita Tuhan yang begitu bijaksana, saudara. Dia tahu seberapa jauh kita bisa menanggung segala sesuatu. Yuk kita baca, saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang sangat terkenal. Dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang bijaksana. Amin. Dia tahu batas kemampuan kita. Terkadang kita, Tuhan aku gak sanggup. Enggak. Engkau itu produk saya. Engkau produknya Allah. Aku tahu seberapa mampu engkau. Amin. Haleluya. Kalau saudara punya motor, saudara, di dalam speedometer saudara tertera angka berapa speedometernya sampai limitnya? 120, 160, 180. Artinya pabrik itu men-setting bahwa motor itu bisa bergerak melaju sampai kecepatan 180. Amin. Bisa. Tetapi terkadang karena peraturan kan, kita nggak mencapai itu, saudara. Karena apa? Kita pikir udah segini aja cukup. Padahal kalau dipaksa itu pasti bisa. Karena apa? Pabrik sudah men-setting itu semuanya. Bisa sampai di kecepatan itu. Amin. Artinya apa hari-hari ini? Kalau kita merasa Tuhan kok sepertinya aku nggak kuat, aku sepertinya mau menyerah, enggak. Engkau masih kuat, engkau masih sanggup. Aku tahu sampai sejauh mana batas kekuatanmu. Haleluya. Kita kembali kepada Yesaya 28 tadi. Perhatikan baik-baik ayat 28. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya. Namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Amin. Kita boleh mengalami masalah yang begitu hebat. Tapi tidak akan pernah menghancurkan kita. Amin. Boleh ada tekanan apapun dalam hidup kita. Tapi itu tidak akan membuat kehidupan kita berantakan di hadapan Tuhan. Tapi kita akan semakin menjadi orang yang melekat kepadanya. Dan kita mengerti apa yang namanya tusia, kebijakan Tuhan. Sound of wisdom, isi hatinya Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini, kalau bagi setiap kita hari ini, yang masih mungkin sering kecewa kepada Tuhan, mari hari ini kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu hari ini. Bahwa Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Aku percaya Engkau Tuhan yang bijaksana. Engkau tidak salah menentukan waktu dalam hidupku. Engkau tidak salah menentukan tempat di mana aku berada. Engkau tidak salah dalam menentukan dengan cara apa Engkau membentuk aku. Engkau tidak salah Tuhan karena menilai kekuatanku. Yang selama ini sepertinya aku lemah. Tetapi aku masih punya kekuatan. Haleluya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami. Buat setiap kami yang hari-hari ini Tuhan, mungkin kami sudah berburuk sangka terhadap Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami seringkali Tuhan Yesus merasa kecewa dan menggerutu atas sampai menjadi keputusan-Mu atas hidupku. Seringkali kami merasa tidak puas Tuhan dengan apa yang Kau putuskan dalam hidupku.
Tapi hari ini firman-Mu mengatakan sebagaimana Yesaya 28 ayat 29 berkata, bahwa semua kebijaksanaan-Mu, semua apa yang Kau kerjakan, itu semua ajaib. Dan dalam setiap keputusan Engkau agung, Engkau bijaksana Tuhan. Hari ini terkadang kami Tuhan Yesus, yang gak bisa menyelami pikiran-Mu, isi hati-Mu. Seringkali kami gagal. Seringkali kami gagal Tuhan untuk mendengar suara hati-Mu. Tapi kami bersyukur malam hari ini Kau mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang bijaksana. Engkau Tuhan yang punya rencana gagasan yang luar biasa buat setiap kami. Kami yakin dan percaya rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan buat setiap kami. Rancangan-Mu rancangan damai sejahtera atas kehidupan kami, yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan atas kehidupan kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan diri. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, keputusannya keputusan yang terbaik. Dan hari ini izinkan keputusan Tuhan terjadi atas hidupmu. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, oh Jesus, kami percaya, ku percaya semua untuk kebaikan kami. Walaupun kami mungkin gak mengerti hari-hari ini, Jesus, percaya kuasa. Mari sekali lagi katakan, bila Kau izinkan, Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tak mudah, yes. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu-Mu yang terbaik, Jesus. Jesus, haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang. Mari biar singer saja melantunkan pujian ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu malam hari ini, bahwa Engkau Tuhan yang bijaksana atas kehidupan kami. Engkau Tuhan bijaksana terhadap waktu-waktu dalam hidup kami. Engkau bijaksana di mana kami Engkau tempatkan. Engkau bijaksana dengan cara apa Engkau membentuk kami. Waktu Tuhan. Dan aku percaya Engkau Tuhan yang mengetahui berapa kuat kami, seberapa mampu kami. Aku percaya Engkau tidak mengizinkan kami menjadi seorang pengecut di hadapan-Mu, tapi kami mau menjadi pemenang di hadapan-Mu. Aku kuat ketika aku bersama dengan Engkau.